Om Swastiastu. Om Awigamastu Nama Sidam. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap melakukan puja Trisandi atau berdoa setiap hari di rumah. Nah, untuk hari ini Bapak akan kembali menerangkan materi pelajaran agama Hindu dan budi pekerti, materi Tri Permana pertemuan yang kedua. Anak-anak, minggu lalu sudah Pak Kadek jelaskan Tri Permana. Tri Permana berasal dari kata Tri dan Permana. Tri artinya tiga, Permana artinya kekuatan atau kemampuan yang dimiliki makhluk hidup. Itu hanya untuk makhluk hidup anak-anak, ya. Kemudian pembagian dari Tri Permana itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah Bayu, kemudian Sabda, kemudian Idap. Bayu itu artinya tumbuh, Sabda itu artinya suara, kemudian Idap itu artinya berpikir, ya, berpikir. Kemudian Tuhan itu menciptakan makhluk hidup itu ada tiga, ya. Ada golongan tumbuhan, ada golongan hewan, dan ada manusia. Nah, kalau tumbuhan hanya memiliki satu permana anak-anak. Satu permana, yaitu Bayu. Tumbuhan itu hanya bisa tumbuh, ya, tumbuh. Kemudian golongan hewan, ya, golongan hewan memiliki dwi permana, ya, dwi permana, yaitu hanya bisa tumbuh dan bersuara atau Bayu dan Sabda, ya. Artinya hewan itu bisa tumbuh, bisa juga bersuara seperti itu. Kemudian kalau manusia ini memiliki Tri Permana. Yang disebut Tri Permana itu adalah Bayu, Sabda, dan Idap, ya. Bayu, Sabda, Idap. Ini disebut dengan Tri Permana. Bayu artinya dia bisa tumbuh, dia bisa bergerak, kemudian bisa bersuara dan bisa berpikir. Ya, itulah yang membedakan manusia dari tumbuhan dan hewan. Nah, begitu anak-anak. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan tonton video pembelajaran yang Pak Kadek telah buat berikut ini. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi yang Pak Kadek berikan, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhiri dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigamastu Nama Sidam. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Pak Kadek akan menjelaskan materi Tri Permana pertemuan yang kedua. Nah anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah memahami ajaran Tri Permana sebagai kekuatan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengklasifikasikan contoh-contoh Eka Permana, Dwi Permana, dan Tri Permana. Kemudian yang nomor 2 menjelaskan manusia sebagai ciptaan Sang Hyang Widi yang paling tinggi derajatnya. Nah anak-anak, minggu lalu sudah Pak Kadek jelaskan antara Tri Permana. Tri Permana ini artinya tiga kekuatan. Tiga kekuatan itu ada kelompok Eka Permana, kemudian ada kelompok Dwi Permana, dan ada yang disebut dengan kelompok Tri Permana. Kalau Eka Permana itu kelompok tumbuh-tumbuhan anak-anak, hanya dapat tumbuh, ya. Kemudian golongan Dwi Permana yaitu kelompok binatang yang hanya dapat tumbuh dan bersuara. Sedangkan kalau Tri Permana itu kelompok manusia yang dapat
tumbuh, bersuara, dan berpikir. Inilah Tri Pramana kelompok-kelompoknya. Ada Eka Pramana, ada Dwi Pramana, ada Tri Pramana. Nah, minggu lalu Pak Kadek sudah menjelaskan pengertian Tri Pramana. Tri artinya 3, Pramana artinya kekuatan, ya, kekuatan. Kemudian bagian-bagian dari Tri Pramana, ya. Di buku paket sudah dijelaskan, makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Eka Pramana. Kelompok Eka Pramana, kelompok Dwi Pramana, dan kelompok Tri Pramana. Kelompok Eka Pramana, ya, kelompok Eka Pramana ini artinya makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan dalam hidupnya, yakni bayu. Ini bayu anak-anak, ya. Makhluk ini juga disebut stewara. Stewara ini artinya golongan tumbuhan, ya. Hidup tidak berpindah-pindah. Kalau tumbuhan kan tidak bisa dipindah-pindah. Kalau dia bisa berpindah jika manusia itu yang memindahkan, seperti itu. Nah, kelompok tumbuh-tumbuhan itu ada 5 anak-anak, ya. Yang pertama ada Trana, ada Lata, ada Taru, ada Gulma, dan Janggama. Kalau Trana itu artinya bangsa rumput. Kalau Lata bangsa tumbuhan menjalar. Yen bahasa Balene ambung ini anak-anak, ya, menjalar ini. Kemudian Taru bangsa semak dan pepohonan. Kemudian Gulma bangsa pohon yang bagian luar pohon berkayu dan bagian dalamnya berongga atau kosong. Ini biasanya Gulma ini banyak terdapat di sawah anak-anak, di sawah, ya. Ini Gulma ini banyak di sawah. Ini contohnya seperti eceng gondok, seperti itu, ya. Bahasa Balinya biah-biah, seperti itu. Kemudian kelompok Janggama. Janggama ini artinya bangsa tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Kalau menempel pada tumbuhan lain, contohnya benalu, anggrek, seperti itu adalah contohnya. Kemudian kelompok Dwi Pramana. Kelompok Dwi Pramana artinya makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan dalam hidupnya, yakni sabda dan bayu. Makhluk hidup ini juga disebut dengan satwa atau sato. Nah, ini satu ini artinya golongan hewan anak-anak. Makhluk yang tergolong satwa atau satu ini antara lain, ini contoh-contohnya, Sodaya artinya adalah bangsa binatang bersel satu. Kemudian nomor B, Andaya adalah bangsa binatang yang bertelur, baik yang hidup di darat maupun di laut. Mungkin ini contohnya mungkin golongan ayam, kemudian golongan ikan, seperti itu, ya. Kemudian yang nomor C, Jarayuda adalah bangsa binatang yang menyusui, baik pemakan rumput, pemakan daging, disebut dengan satwa atau satu. Nah, ini Jarayuda ini artinya bangsa binatang menyusui, baik yang pemakan rumput maupun pemakan daging. Nah, kalau pemakan rumput contohnya sapi, kuda, ya, kambing, dan lain-lainnya. Kalau pemakan daging, apa contohnya? Harimau, singa, ya, citah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan kelompok Tri Pramana. Ini kelompok Tri Pramana nomor 3 anak-anak. Artinya makhluk hidup yang dalam hidupnya memiliki 3 kekuatan, yakni sabda, bayu, dan idep.
Makhluk hidup ini dinamakan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Kenapa disebut paling sempurna? Karena memiliki unsur-unsur yang lebih dari makhluk lainnya, yaitu sabda, bayu, dan idap. Artinya manusia ini memiliki 3 tripermana, beda dengan makhluk-makhluk lainnya, sabda, bayu, dan idap. Ya, manusia diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ada juga klasifikasi manusia, anak-anak. Naramarga adalah manusia yang masih memiliki pola pikir seperti manusia biasa, namun salah satu bagian tubuhnya masih seperti binatang. Ya. Kemudian Wamana adalah manusia yang postur tubuhnya lebih kecil dari manusia biasanya. Nah, contohnya ini yang Wamana ini contohnya yang kecil-kecil, anak-anak ya, tubuhnya kecil seperti itu, walaupun umurnya sudah tua atau sudah dewasa. Kemudian Jadma manusia adalah manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian ada juga tipe manusia, dibedakan berdasarkan sifat dan jenis kelaminnya. Ada yang disebut dengan purusa. Purusa adalah manusia yang bersifat dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, sama seperti Pak Kadek. Ini Pak Kadek juga disebut dengan purusa karena kelaminnya laki-laki. Kemudian ada yang disebut dengan perdana. Perdana itu artinya berkelamin perempuan, artinya manusia berkelamin manusia berkelamin laki-laki dan manusia berkelamin perempuan. Tapi ada juga yang nomor C, manusia banci, anak-anak, adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki tetapi bersifat seperti perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya dia kelaminnya laki-laki tapi memiliki sifat seperti perempuan, atau sebaliknya dia memiliki kelamin perempuan tetapi sifatnya itu seperti laki-laki. Seperti itu maksudnya, anak-anak. Nah, sekarang Pak Kadek berikan contoh eke pramana. Tadi sudah contoh eke pramana kan golongan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan contohnya seperti ini. Tanaman kaktus, kembang warna ungu, bunga anggrek, buah delima, buah cabai rawit. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan lagi kelapa, mangga, kamboja, ya, jambu, dan lain sebagainya. Ini adalah golongan tumbuhan. Nah, ini adalah gambarnya, anak-anak. Ada gambar kaktus, ya, anggrek, delima, buah cabai seperti itu, durian, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa menyebutkan dan menulisnya. Nah, kalau dwi permana itu kan yang memiliki 2 kemampuan. Selain bayu juga ada sabda, ya. Selain tumbuh dia juga bisa bersuara. Contohnya ini, ya, ada gambar kucing, ada gambar panda, monyet, ayam, ya, anjing, dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi, ada ikan, boleh, ada harimau, boleh, ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini tripermana. Yang termasuk tripermana itu adalah manusia. Manusia tergolong makhluk yang paling sempurna, dapat tumbuh, dapat bersuara, dan juga dapat berpikir. Manusia memiliki 3 permana yang dalam bahasa Sanskerta dinamakan tripermana. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Manusia ciptaan Sang Hyang Widi, ya, yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kenapa disebut paling tinggi derajatnya? Karena ini yang membedakan adalah manusia memiliki pikiran, seperti itu.
Dalam kitab Saramuscaya Sloka 2 dijelaskan, manusah sarwa butesu partate vai subhasubi asubesu sama wistam sube swe wawa karayit. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu, demikianlah guna pahalanya menjadi manusia. Seperti itu. Nah, anak-anak, artinya dengan kita memiliki pikiran, disarankan berbuatlah yang baik untuk kebahagiaan kita di dalam kepercayaan agama Hindu, supaya kita bisa berbuat lebih baik, terus berbuat terus berbuat baik lagi, supaya sesuai dengan tujuan agama Hindu, kita mendapatkan moksa. Seperti itu, tidak kembali ke samsara atau ke punarbawa lagi, seperti itu. Tetapi jika ada manusia yang dengan sudah dibekali oleh pikiran atau otak oleh Tuhan, tetapi digunakan dengan tidak baik, maka ketika meninggal, manusia itu bisa menjadi atau bisa terlahir ke golongan dwi pramana, anak-anak, atau golongan hewan seperti itu. Ya, jadi anak-anak, gunakanlah pikiran ini, selalu berbuat baik untuk karma kita ke depannya. Nah, anak-anak, hanya itu dulu materi yang akan Pak Kadek berikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian proses materi, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhir dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.